Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Franky dengan NIM 207200038 dari kelas 4B Tadris Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baiklah, saya di sini membuat video untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah kurikulum pendidikan dan dosen pengampu yaitu Devi Novalian MPD. Pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses pencernaan dan penyusunan kurikulum oleh pengembangan kurikulum developer, dan kegiatan yang dihasilkan dapat menjadi bahan ajar dan acuan yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Prinsip pengembangan kurikulum. Pertama, relevansi. Kedua, kontinuitas. Ketiga, fleksibilitas. Keempat, efisiensi. Kelima, efektivitas. Prinsip relevansi. Secara umum, istilah relevansi pendidikan dapat diartikan sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan. Prinsip fleksibilitas. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur, tidak kaku, terutama dalam hal pelaksanaannya. Pada dasarnya, kurikulum didesain untuk mencapai suatu tujuan tertentu sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan tertentu. Prinsip efisiensi. Prinsip ini mengusahakan agar dalam pengembangan kurikulum dapat mendayagunakan waktu, biaya, dan sumber-sumber lain yang ada secara optimal, cermat, dan tepat sehingga hasilnya memadai. Prinsip kontinuitas. Prinsip kontinuitas artinya kurikulum itu dikembangkan secara berkesinambungan. Hal ini dimaksudkan agar proses belajar siswa bisa maju secara sistematis. Pendidikan pada jenjang yang lebih rendah harus menjadi dasar dan dilanjutkan pada kelas dan jenjang di atasnya. Prinsip efektivitas. Prinsip ini mengusahakan agar kegiatan pengembangan kurikulum mencapai tujuan tanpa kegiatan yang mubazir baik secara kualitas maupun kuantitas. Kriteria pengembangan kurikulum. Pertama, materi ajar harus relevan dengan minat siswa. 2. Materi tersebut berkontribusi terhadap kompetensi yang hendak dicapai. Ketiga, materi tersebut hendaknya bermanfaat bagi siswa untuk membantunya mengambil keputusan dan sesuai dengan situasi kehidupannya. Keempat, materi tersebut hendaknya terpaut dengan kebutuhan siswa, bukan menurut isi dan ruang lingkup materi itu sendiri. Keunggulan dan keterbatasan pengembangan kurikulum. Keunggulan. Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan. Pengembangan kurikulum digali dari berbagai khalayak seperti peserta didik, dosen, pengelola, ahli, dan lain-lainnya. Pengembangan kurikulum diawali dengan merumuskan terlebih dahulu A. Visi dan misi. B. Tujuan, standar kompetensi lulusan, rumusan kompetensi, dan standar kompetensi. C. Memuaskan isi substansi kajian. D. Merumuskan media metode pembelajaran. E. Sistem evaluasi. Memungkinkan dikembangkannya mata kuliah atau mata pelajaran baru yang sebelumnya tidak ada dalam kurikulum, silabus yang berisi informasi yang lengkap tentang suatu mata kuliah atau pelajaran, membawa dampak pada pembelajar yang sistematik. Peserta didik harus memperoleh kejelasan gambaran tentang apa dan bagaimana pembelajaran akan dijalani agar mereka siap belajar. Hal yang dipertimbangkan dalam studi kurikulum. Pertama, filosofi yang dianut sekolah. Kedua, tujuan program. Ketiga, hubungan antara kurikulum dengan komunitas dan okupasi.
Keempat, karakteristik pertumbuhan dan perkembangan target populasi. 5. Teori belajar. 6. Perencanaan siswa dan guru. 7. Hubungan guru dan siswa. 8. Artikulasi antara bagian program di sekolah, rumah, masyarakat, industri, dan profesi. 9. Organisasi, waktu, jadwal, alokasi tingkatan atau jenjang pendidikan. 10. Ruang lingkup dan urutan kurikulum, struktur kurikulum. 11. Isi, aktivitas, dan pengalaman belajar. 12. Modul, lembaran kerja, dan material lainnya. 13. Metode, format, perekam data, manajemen kelas. 14. Bahan pembelajaran, peralatan multimedia, dan fasilitas belajar lainnya. 15. Fasilitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan kurikulum. 16. Rencana pengujian, tes, dan penilaian. 17. Bahan untuk guru dan siswa. Baiklah, hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.